di lereng gunung ini, baik itu ular naga antaboga maupun ular baru kelinting, sebuah kosakata yang berhubungan dengan bencana yang sangat masif dari lereng-lereng Gunung Anjas-Moro yang kemudian mengumpul menjadi semacam banjir bandang yang mengalir sampai konon katanya mengubur ibu kota Majapahit, kota kuno Trowulan ini sedalam 2 meter di bawah lapisan tanah aluvial dari banjir bandang. Sehingga akhir-akhir ini banyak ekskavasi yang dilakukan di sekitar Trowulan. Penemuan situs Kumitir, penemuan situs Kelinterejo, yaitu struktur tembok batu. Para master sekalian ya, akhir-akhir ini di jagat media sosial dihebohkan dengan kemunculan ular raksasa yang konon katanya memakan ternak warga. Kita akan membuktikan ya bahwasanya apakah benar hal itu, apakah hanya isaman jempol atau kabar angin. Tepatnya memang di lereng Gunung Anjas-Moro ya, yang terkenal memang penuh dengan legenda. Baik itu hewan-hewannya yang konon masanya masih eksis, antara lain adalah banteng dan harimau, termasuk keberadaan ular raksasa. Nah, kali ini kita mencoba ya di lereng Gunung Anjas-Moro ini. Jadi ini adalah jalan yang biasanya dilalui oleh warga dalam mencari kayu bakar atau pakan ternak, seperti kemudian daun kaliandra seperti ini. Ini adalah daun kaliandra yang biasanya dicari oleh warga untuk pakan kambing, dan ini merupakan salah satu tanaman yang mengandung protein tinggi ya bagi ternak kambing. Nah, salah satu kemudian warga pernah katanya menyaksikan sosok ular raksasa tersebut. Selain kemudian kita akan menikmati alam yang begitu indah dengan kandungan oksigen murni yang cukup tebal. Bahkan beberapa tanaman ternyata ini ada juga tanaman yang diambil oleh warga dari kulitnya. Nah ini ya. Jadi ini ada semacam bukti-bukti bahwasanya tanaman atau pohon raksasa ini kulitnya diambil. Menurut cerita tutur yang berkembang, tanaman ini bernama tanaman pule, yang merupakan tanaman dengan rasa pahit ya. Jadi kita coba cicipi, apakah benar tanaman ini pahit dan bisa untuk mengobati diabetes atau jantung, termasuk kemudian asam urat ya. Dibicarakan di situ atau sesuatu yang jadi sangat pahit sekali. Jadi tanaman ini benar-benar sangat pahit sekali. benar-benar bisa buat obat ini. Dan bisa buat obat, rasanya sangat khas, pahit ya, seperti biji pohon mahuni ya, pohon mahuni. Dan kita memang sekarang ini berada di lereng Gunung Anjas-Moro. Ada beberapa cerita legenda tentang kisah ular raksasa yang ada di lereng gunung ini, baik itu ular naga antaboga maupun ular baru kelinting, sebuah kosakata yang berhubungan dengan bencana yang sangat masif dari lereng-lereng Gunung Anjas-Moro yang kemudian mengumpul menjadi semacam banjir bandang yang mengalir sampai konon katanya mengubur ibu kota Majapahit, kota kuno Trowulan ini sedalam 2 meter di bawah lapisan tanah aluvial dari banjir bandang. Sehingga akhir-akhir ini banyak ekskavasi yang dilakukan di sekitar Trowulan. Penemuan situs Kumitir, penemuan situs Kelinterejo, yaitu struktur tembok batu bata merah yang memang sesuai dengan berita Negara Kertagama. Empu Prapanca dalam kitabnya menulis bahwasanya Istana Majapahit itu dikenal dengan bahasa Negara Kertagama adalah kutanya bata bang, umider makandel aruhur. Jadi tembok istananya berupa batu bata merah tinggi tebal mengitari istana. Ini salah satu sumber historis, salah satunya adalah Negara Kertagama. Beberapa batuan yang ada di lereng gunung ini memang merupakan batuan-batuan vulkanik ya, jadi jejak abu vulkanik atau lahar vulkanik yang mengalami pembekuan jutaan tahun silam. Ini berwarna kuning ya, kuning keemasan. Ini salah satu batu-batu yang ada di sini ya. Ya seperti ini juga. Nah, ini merupakan juga batu-batu yang dikenal. Nah, ini dalamnya seperti telur dan memiliki cangkang. Ini proses pelapukan yang terjadi ribuan tahun ya. Di dalamnya juga banyak mengandung mineral-mineral seperti nikel maupun besi. Nah, ini
Nah, konon katanya di lokasi ini, itu ya ada warga juga ya, ada warga juga. Nah, ini menemukan sosok yang menjadi legenda masyarakat, yaitu ular baru kelinding maupun ular naga ya, antaboga ya. Nah ini, maupun kisah-kisah yang lain adalah Angling Dharma. Sebenarnya kisah Angling Dharma pada masa kerajaan Majapahit itu menjadi pengetahuan umum warga Majapahit. Namun dalam perkembangannya, ketika daerah-daerah melupakan kisah ini, maka Bojonegoro ini masih kemudian melestarikan. Sebenarnya kisah Angling Dharma ada di dalam relief Candi Penataran. Artinya di masa Majapahit kisah Angling Dharma yang diambil dari serat Tantu, serat Tantri Kamandaka ini menjadi pengetahuan umum. Lah disinilah warga. Lah ini mungkin ular raksasa yang diceritakan oleh warga. Ada warga ya. Nah ini Pak. Kutuk ya ularnya, nggak bergerak Pak. Kewarken nih, Mak. Habis makan. Habis makan sapi tuh, ularnya kewarken. Oh, iya habis dari kandang. Sejak coba aja. Jadi kita menundukkan ya, saya nggak berani nih. Nggak berani ini. Saya Joget. Iya itu. Ini untung aja ya ini menghadap ke sana. Ularnya menghadap ke kandangnya sapi Pak. Iya. Iya. Jadi kita sembunyi ya Pak. Kedua sama kandang kambing itu Pak. Sudah menghabiskan ayam katanya satu kandang ini. Oh, ini konon katanya menghabiskan ayam satu kandang ya. Oh, kandang di belakang itu Pak ya? Iya, kandang di belakangnya itu. Ada sana itu. Biasa. Itu sisik-sisiknya itu sangat besar ya. Sebesar piring Pak. Iya itu. Aduh, ularnya sangat besar sekali Pak itu Pak. Di mana ini Pak? Kalau datang ke sini Pak, kita takut Pak. Nggak takut apa Pak ya? Yang diincar itu hewan ternak. Iya, hewan ternak. Iya. Manusia nggak berani Pak ya? Oh ya, nggak tahu ini soalnya menghadap ke sana. Ular siluman. Siluman Pak ya. Sama-sama mana? Jangan terlalu keras. Ular itu punya telinga Pak. Nanti kedengaran ya. Kedengaran ya. Kedengaran kebersihan kita. Jadi nanti menoleh ke sini, kita yang dilahap. Ini jenisnya Gimplok ya. Ular piton, ular sawah apa ular apa? Umpa ini menurut warga sini. Iya. Ular hitam tutul putih penghumutan sini. Ular hitam tutul putih. Ya, penghumutan sini. Oh, bukan ular piton, bukan ular biasa yang di ular hitam yang di luar itu loh. Yang besar ini kan besar ini. Anaconda ya, Bang. Masa anaconda? Anaconda itu. Anaconda yang di luar yang hitam itu loh. Boa, anaconda ya? Iya, Mbak. Anaconda ini. Titano boa. Titano boa anaconda itu yang hitam tapi ini sisa putih. Kok ada ya di Indonesia ya? Kok ada ya Titano boa di lereng Gunung Anjas-Moro, Pak? Iya, di Jawa Timur kok ada ya? Terusannya ujung-ujungan tuh Australia. Tapi memang menurut cerita tutur warga lokal ya, memang keberadaannya itu ada di kumpulnya gerak-gerak mau. Ayo kita menjauh teman-teman. Kita ketakutan teman-teman ya. Kita menjauh teman-teman. Cepat. Di dalam gobok, cari goboknya Dobleng. Kandang. Kita masuk, kita kunci. Aduh. Kecocok ini. Aduh, ya Dobleng, ya Dobleng. Kecekluk. Aduh, kecocok. Aduh. Apa kira? Aduh. Nah, teman-teman. Aduh. Dulur-dulur. Kita tidak bisa Oh, tanganku berdarah nanti aneh. Aduh, berdarah ya Dobleng. Iya. Hati-hati ya Dobleng, aduh. Oh, berdarah tuh. Dulur, berdarah ya dulur. Aduh, di hutan banyak gurih, aduh. Nah, teman-teman dan saudara, mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman dan sahabat-sahabat se-Indonesia sebenarnya. Itulah penampakan ular hitam bertutul putih itu ya. Nah, penghuni hutan sini. Nah, setelah nampak Ini semua rekan-rekan pada pelarian ketakutan. Pernah menelan menghabiskan ayam satu kandang. Jadi kita tidak berani meneruskan ini ya. Like, share, dan komen ya. Ini cuma hiburan untuk menghibur saudara yang itu ada warga yang lari-lari itu. Tuh, ada warga yang lari itu. Tuh. Pada ketakutan warga-warga. Pak, jangan Pak, melihat Pak. Ularnya Pak, sana Pak. Iya. Makanya tadi saya bilang jangan sampai berisik keras-keras. Ya. Akhirnya
melalui ini Mas. Iya. Nah, terima kasih ya atas kerjanya dengan channel yang sudah menghibur kedengaran ini. Oke, ini ya adalah cuma acting aja ya buat menghibur saudara-saudara semua.